Terkait dengan penglihatan yang harus dipahami dan diperhatikan, yaitu tentang movement atau gerakan mata. Kiri, kanan, atas, bawah, fokus ke depan. Nah, kepala kita dan mata terdapat dua cara perekaman dari mata dan kepala untuk dikonversikan ke dalam input data. Yaitu, yang pertama, metode pertama adalah elektropsikologikal atau perekaman dilakukan dengan pergerakan yang dilakukan oleh otot-otot untuk mengontrol mata. Metode kedua menggunakan photoelectric reflection untuk merekam gerakan dalam refleksi cahaya dari mata. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, terkait dengan penglihatan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan warna yang efektif dalam HCI. Dilihat dari dua aspek psikologis dan aspek kognitif. Yang pertama, jika dilihat dari aspek psikologis, hindarkan penggunaan warna berikut secara bersama-sama seperti warna cyan, magenta, dan kuning. Karena semua itu dapat menimbulkan kelelahan mata kita. Hindarkan warna biru untuk garis tipis, teks, dan bentuk kecil. Sebab sistem penglihatan kita disiapkan untuk rangsangan yang tajam, terinci, dan bergelombang pendek. Pertimbangkan warna tajam untuk pengguna usia tua. Warna yang akan mengubah jika arah cahaya sekeliling berubah dan juga akibat penambahan dan penurunan kontras. Itu harus diperhatikan tentang pewarnaan. Perubahan warna yang dapat dideteksi bervariasi untuk warna yang berbeda. Merah dan ungu sukar dideteksi dibandingkan dengan kuning, hijau, atau biru. Yang perlu diperhatikan tentang pewarnaan selanjutnya adalah hindarkan warna merah dan hijau dalam skala besar pada tempat berseberangan. Warna yang cocok adalah biru kuning. Warna berlawanan yang dapat digunakan bersama-sama itu misalnya ada merah, ada hijau, ada biru, ada kuning. Sedangkan kombinasi hijau biru itu bisa memberikan pengaruh atau citra yang kurang baik. Selanjutnya, tentang pewarnaan, hindarkan perubahan warna tunggal untuk menolong pengguna dengan keterbatasan dalam melihat warna. Nah, yang kedua, berkaitan dengan pewarnaan dilihat dari aspek kognitif. Jangan menggunakan warna secara berlebihan atau lebay.com lah. Penggunaan warna ditunjukkan untuk menarik perhatian atau untuk pengelompokan informasi. Manfaat itu akan hilang jika warna yang digunakan terlalu banyak. Waspadalah terhadap manipulasi warna secara tidak linear. Kelompokkanlah elemen-elemen yang saling berkaitan dengan warna latar belakang yang sama. Nah, warna yang sama membawa pesan yang serupa. Kecerahan dan saturasi akan menarik perhatian. Apa itu saturasi? Nah, saturasi di sini adalah menggambarkan intensitas atau kemurnian dari warna. Urutkan warna sesuai dengan posisi spektralnya. Selanjutnya, warna hangat dapat digunakan untuk menunjukkan arah tindakan. Artinya hangat itu nyaman.
Orang banyak yang suka. Biasanya warna yang hangat digunakan untuk menunjukkan adanya tindakan atau tanggapan yang diperlukan. Warna yang dingin dapat dipakai untuk menunjukkan status atau informasi latar belakang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, itulah tadi penjelasan tentang hubungan dan pengaruh panca indera terhadap HCI. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 faktor manusia terukur dengan HCI, terukur dengan komputer, terjadinya interaksi manusia dengan komputer. Faktor-faktor ini menjadi pusat evaluasi. Kenapa menjadi pusat evaluasi? Jika dilihat dari beberapa hal berikut. Waktu belajar, kecepatan kinerja, tingkat kesehatan, daya ingat, dan kepuasan subjektif. Waktu belajar maksudnya berapa lama orang biasa mempelajari cara relevan untuk melakukan suatu tugas. Kalau kecepatan kinerja, berapa lama suatu tugas itu bisa dilakukan. Kalau dari tingkat kesalahan, berapa banyak kesalahan dan kesalahan-kesalahan apa yang dibuat oleh pemakai atau user. Kalau dari daya ingat, bagaimana kemampuan pemakai untuk mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Karena pasti akan ada perubahan. Nah, selanjutnya kepuasan subjektif. Bagaimana kesukaan pemakai terhadap berbagai aspek sistem. Nah, motivasi faktor manusia dalam perancangan selanjutnya adalah berapa minat yang besar terhadap faktor manusia pada sistem interaksi. Muncul dari kesadaran betapa buruknya rancangan yang sistem yang ada sekarang ini. Berikut ini adalah 4 sumber utama keprihatinan yang biasa terjadi ketika berinteraksi dengan komputer jika dikaitkan dengan sistem yang kritis bagi kehidupan, pemakaian industri dan komersial, aplikasi kantor, rumah, dan hiburan, sistem eksplorasi, kreatif, dan kerjasama. Untuk sistem yang kritis bagi kehidupan, contohnya seperti kendali lalu lintas udara, ada reaktor nuklir, pembangkit listrik. Nah, jika dilihat dari biaya tinggi, waktu pelatihan, kepuasan subjektif, atau ingatan. Kalau dari biaya tinggi, kalau contoh kendali lalu lintas udara, reaktor nuklir, pembangkit listrik, itu kalau dari biaya tinggi, asalkan kehandalan dan keefektifan tinggi, itu bisa terjamin. Untuk waktu pelatihan, lama dapat diterima, asalkan kinerja cepat dan bebas kesalahan. Kalau untuk kepuasan subjektif, pasti beda-beda. Tidak dipermasalahkan, karena pemakaian bermotivasi tinggi. Artinya, sesuai kebutuhan dan kemampuan orang yang berbeda-beda. Ingatan itu diperoleh dari sering kalinya penggunaan dan latihan. Jadi sering digunakan untuk latihan, itu akan kita lebih mudah untuk mengingatnya. Cara kerjanya seperti apa. Nah, kalau dari bidang pemakaian industri dan komersial, contohnya seperti perbankan, asuransi, pemasaran, manajemen persediaan, pemesanan hotel. Nah, semua itu kalau dilihat dari biaya, rendah biaya disukai meskipun kehandalan yang dikorbankan. Kalau dilihat dari kemudahan belajar, penting karena biaya belajar mahal. Kalau dilihat dari kepuasan subjektif, tidak terlalu penting. Dari ingatan diperoleh dari seringnya penggunaan. Kita sering menggunakan, itu akan semakin ingat. Contohnya, kita punya pisau.
Pisau kalau lama tidak dipakai akan tumpul. Tapi kalau sering digunakan, dia akan semakin tajam. Artinya, pisau itu bisa berfungsi untuk banyak kegiatan, untuk banyak aktivitas. Gitu. Jadi kita lebih mudah memahaminya maksudnya. Kalau dari kecepatan kinerja, diutamakan, tetapi kelelahan operator ditoleransi. Yang ketiga tadi adalah aplikasi kantor, rumah, dan hiburan. Sebagai contoh, ada pengolah kata, ada video game, ada paket pendidikan, ada email. Nah, semua itu kalau kita lihat dari kemudahan belajar, kesalahan yang rendah, kepuasan subjektif, diutamakan karena pemakaian tidak sinambung dengan persaingan yang ketat. Kalau dari ingatan, sangat mungkin salah, karena itu petunjuk online itu penting. Artinya, kalau untuk aplikasi ini perlu namanya petunjuk penggunaannya. Kalau dari segi biaya, rendah, penting, karena persaingan. Nah, sekarang yang keempat, tadi ada sistem eksplorasi atau kreatif dan kerjasama. Sistem eksplorasi di sini seperti ensiklopedia, ada web pengambilan keputusan bisnis. Nah, sistem kreatif, desain, arsitektur, komposisi, musik. Sistem kerjasama itu ada video, mail, ada sistem rapat elektronik. Dan sekarang kita sudah masuk ke dunia itu. Selanjutnya, motivasi dalam ekspektasi pemakai tinggi. Nah, di sini ada perancangan sistem itu sulit. Jadi karena perancangan sistem sulit, sehingga menuntut perancang atau kita manusia itu membuat rancangan itu harus mudah atau user friendly, yang mudah dan disukai oleh pengguna. Nah, perancang harus membuat sistem transparan agar pemakai mudah terserap dalam bidang tugasnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari penjelasan tadi dapat dilihat bahwa keanekaragaman manusia terkait interaksi manusia dengan komputer dapat ditampung seperti berikut ini. Pertama, kemampuan, latar belakang, motivasi, kepribadian, dan gaya kerja manusia menantang perancangan sistem interaktif. Artinya, sistem yang dibangun itu harus interaktif, bisa menanggapi keinginan atau kebutuhan dari pengguna. Yang kedua, mengetahui perbedaan fisik, intelektual, dan kepribadian di antara pemakai adalah vital. Jadi, kita sebagai perancang harus memakai keanekaragaman pengguna, pemakai atau user. Karena kemampuan manusia itu berbeda-beda. Selanjutnya dari penjelasan tentang 4 sumber utama keprihatinan yang biasa terjadi ketika berinteraksi dengan komputer dapat meningkatkan kesadaran akan komputer kepada masyarakat awam. Yang pertama, banyak pemakai pemula takut menggunakan komputer akibat desain produk yang buruk atau kurang baik. Kedua, perancangan yang baik membantu mengatasi ketakutan. Ini dengan kejelasan, kompetensi, dan tidak mengancam. Artinya, memang mudah digunakan dan pengguna itu mudah atau menikmati atau bisa menggunakan aplikasi atau perancangan yang kita buat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari penjelasan materi dari awal sampai akhir ini tadi tentang faktor manusia, terjadinya interaksi manusia dan komputer, saya akan menyimpulkan hasil dari pembahasan materi hari ini. Yang pertama, manusia memiliki pengaruh terhadap tampilan yang digunakan pada komputer. Yang kedua,
dalam menentukan warna terhadap sebuah tampilan harus memperhatikan istilah penglihatan atau visual. Agar apa yang kita rancang, kita buat, itu nyaman dan diterima oleh pengguna. Yang ketiga, informasi masuk dan keluar dari pikiran manusia melalui sederet langkah proses yang urut, sehingga dari proses yang urut tersebut dapat diterapkan untuk membuat suatu urutan perancangan tampilan sesuai fungsinya masing-masing. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, demikianlah tadi perkuliahan kita pada hari ini tentang faktor manusia pada komputer. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang kita masing-masing ketika kita ingin merancang sebuah tampilan, bagaimana tampilan itu menarik dan bisa diterima oleh pengguna atau user. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.